Di pertanian menjanjikan nggak? Ya pasti ya, artinya pertama adalah namanya pangan. Pangan itu nggak cuma hanya istilah tahun ini nih tren lagi tren, tapi itu dari nenek moyang kita dulu sampai nanti selagi masih manusia ada, itu pasti butuh makan. Dan makan itu bukan dari kita buat dari print-printan atau apa, tapi kan ya ditanam gitu, itu dari alam. Perkenalkan, nama saya Dedi Trikuncoro, tapi lebih terkenalnya Dedi TK, Tani Keren. Saya di sini mengelola kebun buah naga. Jadi belum lama saya di sini, tahun 2022 saya di sini. Nah kebetulan di sini buah naga yang udah banyak rusak ya, artinya saya mencoba untuk memperbaiki tempat ini. Terus kemudian untuk memaksimalkan lahan aja gitu. Karena memang saya sendiri kan petani, jadi ya sayang sekali kalau lahan yang besar ini tidak dimanfaatkan. Mati kayak gini. Jadi saya resign dari bank itu kan tahun 2016. Nah tahun 2016 terus kenapa saya memilih petani? Sebenarnya potensi di pertanian itu kan luar biasa banyak sekali. Nah cuma waktu pas saya kerja di bank itu para petani itu tidak bankable, artinya bisa dibilang mayoritas ekonomi menengah bawah gitu. Jadi untuk akses ke permodalan di bank itu sulit. Nah sehingga saya coba untuk masuk dan mencoba untuk membantu para petani agar ya ada cash flow-nya, kemudian ada ya petani bisa sejahtera lah. Artinya dari tumpuan itu kemudian saya memilih profesi menjadi petani. Jadi waktu pas saya memutuskan untuk menjadi petani, ya pasti ya artinya dari orang tua, dari keluarga itu terjadi penolakan. Ya mindset orang dulu atau orang tua lah pasti, yang anaknya sudah kuliah, kemudian udah kerja di bank. Dan waktu itu tuh sebenarnya saya ada challenge untuk diangkat menjadi pegawai tetap di bank BUMN waktu itu. Mayoritas pandangan bahwa menjadi petani itu tidak sejahtera, menjadi petani itu miskin, ya itu nyata adanya gitu loh. Memang di Indonesia menjadi petani belum secemerlang kita menjadi pegawai BUMN atau bahkan terutama pegawai bank itu. Pegawai bank kan sudah pakaiannya still inilah rapi-rapi seperti itu. Nah ya itu artinya saya memutuskan profesi ini memang banyak tantangan di luar, nggak cuma dari orang tua dan keluarga, tapi juga lingkungan sekitar. Sebenarnya ngapain kamu keluar dari bank dan malah menjadi petani? Dapat apa menjadi petani gitu loh. Saya kebetulan menjadi petani itu kan tidak punya lahan. Nah waktu itu memang tidak langsung ke produksi ya, artinya saya yang pertama adalah jual bibit buah dulu. Pada waktu itu kesulitannya adalah di lahan kalau untuk menjadi petani, selain modal, selain knowledge dan sebagainya. Nah, proses perjalanannya saya memulai dari halaman rumah saya sendiri. Makanya di sekitar ini kan kita lihat tuh ada tanaman buah dalam pot. Nah itu cuma sebenarnya awalnya itu cuma ada di rumah. Dari situ saya mencoba untuk jualan di marketplace waktu itu. Dulu namanya itu masih OLX ya, toko bagus gitu. Nah awal-awal itu jadi saya menjual lewat marketplace kayak gitu. Ya karena saya hobi dari 12 pohon jeruk, saya tahu bahwa potensi dari tanaman buah tabu lampot itu ada. Jadi banyak orang itu pinginnya yang sudah langsung berbuah gitu kalau beli. Nah sehingga dari situ saya coba jualan bibit buah itu di halaman rumah saya.
kalau memang di pertanian itu bidang bisnis atau bidang yang mungkin agak sulit ya. Kalau anak-anak muda lebih ke hilir atau ke penjualannya. Jarang ke hulu. Hulu misalnya hidroponik. Nah, apakah dengan hidroponik yang cost-nya tinggi itu juga kalau tidak bisa menjual, tidak bisa, sama aja nanti juga akan jatuh, tidak masuk hitungannya nanti. Nah, artinya itu tergantung kita mindsetnya dulu. Nah, yang pertama perlu ubah adalah diri kita sendiri. Mindset dari mulai yang karyawan tadi, pendapatan tetap bulanan, menjadi mindset entrepreneur atau pengusaha. Yang kalau kita nggak gerak ya nggak makan istilahnya. Nah, artinya apa ya? Kalau misalnya petani itu ya dia lebih kayak ya turun-temurun kayak gitu aja. Tapi kita yang anak muda kan pastinya punya banyak knowledge, nggak cuma tentang pertanian saja, tapi tentang hal lain. Nah, tadi misalnya model bisnis. Nah, kalau pertanian di model bisnis kan seperti apa gitu kan? Bisa, kalau di saya kan ada rencana Eco School. Itu memang kita fokus untuk pendidikannya gitu. Terus ada Bumi Organic Store dan farm, artinya itu saling terkait dari hulu sampai hilir. Nah, kemudian saya membuat untuk arahnya ke resto nanti nuansa bumi. Nah, itu nyambung sekali, dari tanam di satu tempat bisa langsung disajikan ke meja makan. Kadang omset, kalau kita jualan itu omset ya, tapi ada kita ngomong penghasilan. Nah, ngomong penghasilan itu kan nggak tentu juga gitu ya. Kadang saya bisa menjadi konsultan, saya jadi ngajar, jadi mentor, jadi trainer, kemudian ada project. Nah, itu jadi nggak tentu. Kalau omset dari omset toko, yaitu nanti tergantung tokonya. Dulu ya pernah tertinggi mungkin sampai 200 juta satu bulan gitu. Kita dulu pernah, jadi saya sebenarnya ada satu model bisnis saya, yaitu saya membuat semacam toko penjualan untuk penjualan sayuran organik. Dulu kan namanya Sefresh, kemudian ada Haiji juga, terus sekarang itu Bumi Organik. Nah, itu ya sebenarnya apa ya, yang Sefresh dulu memang kita udah sampai kirim ke luar kota tuh. Kalau yang Bumi kita belum siap, karena ini juga baru mulai lagi. Ini juga saya masih perbaikan yang di kebun. Nah, harapannya dari kebun ini nanti sudah bisa keluar kota, ke seluruh Indonesia bahkan. Yang harus dimiliki adalah sebenarnya ini ya, ada 3 kunci sukses ya. Entah itu di pertanian atau di mana-mana. Yaitu yang pertama adalah knowledge, jadi pengetahuan. Di teman-teman itu kalau memang mau terjun ke pertanian harus tahu dulu tentang dunia pertaniannya. Jadi bisa dibilang nggak cuma tahu tentang produksi, hanya tahu tentang budidaya, namun bagaimana pasarnya, bagaimana cara pengemasannya, bagaimana nanti pasar seperti apa gitu. Nah, terus kedua adalah skill, jadi keahlian, kemampuan. Nah, dari situ sebenarnya kita dituntut untuk mencoba sendiri dulu dengan skala yang lebih kecil. Nah, kita mencoba dulu dengan skala lebih kecil, berapa sih kita mampu gitu untuk cover misalnya 1000 meter atau mungkin 100 meter dulu gitu. Secara produksi, secara pemasaran, secara ekosistemnya seperti apa gitu. Terus kemudian yang terakhir ada attitude. Nah, ini yang paling penting menurut saya bahkan gitu. Sepinter-pinternya, seahli-ahlinya, kalau nggak jujur, kemudian attitude-nya kurang baik, nah itu kadang orang ya sudah males dulu gitu, tersingkir. Ya kalau kita minang cuma dalam waktu dekat ya, artinya kita butuhnya cuma seminggu, 1 bulan, atau setahun. Nah, kalau kita mungkin suksesnya baru 10 tahun gitu kan, nah kita kan harus menjaga itu. Teman-teman yang baru mulai usaha ya, yang pertama adalah usaha itu memang tidak mudah ya. Artinya yang pertama adalah kita
harus terus belajar, bekerja lebih keras lah artinya. Kalau misalnya kita tuntutannya 8 jam kerja, ya kita bisa 14 jam kerja, atau mungkin malah 18 jam kerja gitu, tidur cuma sedikit gitu. Ya artinya apa ya, itu dulu yang, karena kita kalau ya, kecuali kita punya modal yang gede gitu, kita bisa langsung bayar karyawan gitu. Nah itu, jadi untuk membuat personal branding atau membuat kepercayaan pada orang itu butuh proses atau butuh pembuktian diri. Sehingga kalau misalnya nanti di tengah jalan terjadi resiko atau misalnya kegagalan, ya harus terus saja, fokus terus gitu loh. Artinya ya apa yang dicita-citakan itu memang perlu perjuangan.